Halo Sobat Game Channel, balik lagi ke Pojok Bicara bersama aku Sekar dan aku Gepsit. Oke, nah kali ini kita mau ngomongin satu tema yang menarik banget nih di musim-musim KKN ini ya. Apa tuh Gep? Kalau hari ini kita mau ngomongin tentang KKN Plottingan. Nah mungkin kayak teman-teman nih pada mikir kalau misalnya KKN Plottingan tuh kayak seburuk itu gitu. Karena kan kita bener-bener asing banget nih sama teman-temannya, terus sama DPL-nya, abis itu sama daerahnya. Kita bener-bener nggak tahu nih KKN Plottingan tuh kita bakal diterjunkan kemana. Nah oleh karena itu hari ini kita bakal ngobrolin tentang KKN Plottingan bareng. Halo, namaku Bintang dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Halo, nama aku Felis, aku dari HI Angkatan 2020. Oke, kalau boleh tahu kemarin kalian KKN di mana tuh? Kemarin aku di Desa Kalijambe, Purworejo. Purworejo, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau Bintang kemarin di mana tuh? Kalau aku di Kapanewon Cangkringan, tepatnya tuh di Gelagaharjo. Di Gelagaharjo, itu di dekat ini ya, apa sih, lereng Gunung Merapi? Iya ya? benar, itu jadi kalau teman-teman tahu Bukit Kelangon atau Teras Merapi, nah itu masuknya di Kalurahan tempatku KKN. Ya. Cukup dingin ya di sana. Pasti ya? itu semuanya. Mandi jam berapa itu di sana? Kadang jam 10, 11 itu udah hitungannya udah pagi sih. Udah pagi, iya udah pagi. Soalnya airnya dingin banget ya ya benar sih di sih. sana. Gak ada yang berani sih, kalau subuhan pun kadang juga wudhu terus yaudah langsung lari sholat gitu soalnya wah dingin banget itu. Itu aja belum pucuk, soalnya pasti ada yang lebih pucuk lagi kan dusunnya. Itu aja masih hitungannya bawah. Iya. Cuma sebawah-bawahnya Iya Cangkringan tuh ya tetap dingin sih, betul. Setuju, oke deh. Kalau boleh tahu kalian boleh ngasih tahu nggak sih sistem KKN Plottingan tuh gimana? Kenapa bisa kalian akhirnya berakhir KKN di sana gitu? Kalau aku kenapa berakhir KKN Plottingan karena kalau plottingan itu kan kita di akhir kan, terus desanya udah ditentukan, temanya juga udah ditentukan. Nah pertimbangan aku waktu itu efisiensi, karena aku juga masih kuliah, harus sempro, terus ngurus organisasi, dan semester berikutnya juga mau daftar magang kan, jadi banyak yang harus diurus gitu. Supaya lebih efisien aja sih, jadi milih plottingan. Oke deh, kalau Bintang? Sebenarnya garis besarnya sama, cuma selain itu dulu itu aku juga ngelihatnya kayak sebenarnya kurang menarik, kurang tertarik sama KKN dalam artian aku nggak mau yang aku nggak ya tahu lah mungkin teman-teman juga ada yang sepemikiran kayak aku kan, jadi kayak aku nggak mau yang terlalu gitu mengisahkan terlalu banyak waktu dan tenaga kan. Kalau mikirin yang pengusung kan setidaknya kayak lihat teman-temanku 3 bulan 4 bulan sebelum penerjunan kan mereka udah sering rapat, sering bonding dan sebagainya, terus juga pasti perlu waktu persiapan, nyiapin proker dan sebagainya. Jadinya aku milih karena ini juga wajib, jadi mau nggak mau, dan opsi yang paling tidak menguras tenaga itu kan plottingan, jadinya aku milih plottingan gitu sih. Tapi pada kenyataannya tadi kan kamu bilang plottingan itu mau saving energy gitu ya. Benar, pada kenyataannya tetap ini ya, tetap mau capek sih cuma sebenarnya. modelnya kayak kita deadlineer aja sih sebenarnya. Oke, ternyata seperti itu. Pas udah sampai sana baru bikin proker gitu ya. Benar banget tuh. Berapa jangka waktunya berapa ini sih? Berapa hari atau berapa bulan gitu kalau kamu bilang deadlineer? Seingatku tuh aku muncul peminatan lokasi itu sebulan sebelum penerjunan. Kalau nggak salah kan penerjunan kita tanggal 23 Juni lah ya, angkat tahun kita periode 2. Nah itu tuh aku baru tahu lokasinya itu tanggal 22 Mei, pokoknya kayak gitu. Dan itu kan muncul nggak langsung kita bikin grup langsung ayo kita nyiapin, kan pasti ada jaim-jaimnya dulu, terus kayak ini siapa, atau kayak kita pasti biasanya nunggu kayak nunggu yang gerak aja lah. Biasanya kan kalau makin banyak kan makin kayak kita jagain temen kan, kayak ntar lah pasti ada lah yang musuh, sampai akhirnya kayak baru mulai gerak tuh awal Juni. Dan itu kayak ya ampun, itu mepet banget itu ya mepet sih sebenarnya. Iya, jadi kayak kita akhirnya kumpul buat bikin IG KKN, terus mikirin transport. IG juga belum ada? Itu semua belum ada, jadi kayak benar-benar dikejar sebulan kurang itu kayak gitu. Ya itu sih mungkin yang kelambakannya di situ ininya. Oke, sorry, berarti tadi periode 2 ya kalau aku periode 2. Iya. Ayah juga periode 2. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan kalian bilang tuh benar-benar kayak harus ada proses gitu. Berarti benar-benar sama sekali nggak kenal siapapun ya di KKN kalian waktu itu? Enggak, aku baru ketemu teman KKN-ku waktu bakti kampus. Hah, serius? Iya, itu baru bikin timnya. Oh, baru bikin. Berarti kayak pembagian kormatar, kormanit, bakti kampus nggak ada. Iya, belum bakti kampus. Oke. Sama tuh aku juga kayak gitu persis. Karena kan ada DPL-nya juga. Jadi kalau gitu kan biasanya perlu kayak moderator lah kan. Kadang kan nggak enak kan kalau mahasiswa terus kayak ngide sendiri, kita tentuin kesannya kan ini kan. Jadinya ya waktu bakti kampus itu untungnya DPL-nya cukup yang gercep lah, langsung ditentuin kormanit, kormasi, terus bahkan kita sampai untungnya tuh DPL-nya tuh agak terorganisir. Jadi itu bahkan bikin kayak
harus ada divisi perkapnya buat ngurus besok kalau transportnya, terus ada divisi dokumentasinya sama tim media sosialnya gitu. Jadi semuanya desain bakti kampus. Jadi selesai bakti kampus itu baru mau mepet zuhur baru selesai karena terus ada kayak rapat perdana sama DPL. Kalau aku untungnya DPL-nya cukup inilah bagus lah. Jadi kayak gitu sih. Untungnya kayak gitu. Kalau dari Feli sendiri kemarin DPL-nya gimana tuh? Apakah juga ikut ngurusin sebegitunya atau kalian justru inisiatif gitu waktu pembentukan timnya? Untungnya DPL aku juga sama sih, kayak dia yang aktif gitu buat ngerangkul anak-anaknya, jadi nggak terlalu sulit. I see, oke. Tapi kalau mepet-mepet gitu kayak teman-temannya pada hilang-hilangan nggak sih? Maksudnya kayak apakah hilang-hilangan atau kalian doang nih yang ngerjain KKN-nya gitu? Jujur kalau di kasusku itu semuanya nggak ada yang hilang-hilangan sih. Mungkin karena emang pada sadar ya waktunya mepet, terus mereka juga butuh kan. Jadi masih pada mau kumpul, masih pada mau kerja gitu. Paling kalau aku sama sih, cuma yang membedakan tuh waktu bakti kampus tuh ada beberapa yang masih magang. Kayak magang ini ya. Jadi iya, tapi jadi konteksnya bukan hilang-hilangan ya, emang belum bisa kumpul jadi iya, jadi masih kontribusinya minim. Cuma waktu hari H pun atau ketika ada balik magang pun juga mereka ini kok aman sih. Untungnya itu sih yang aku untungnya itu mereka bisa kerjasama lainnya gitu, dapat unit yang cukup ini lah. Aku agak kepo nih, kan pas udah pelaksanaan KKN-nya ya, itu kan pasti banyak tuh yang bikin story kayak KKN di luar Jawa gitu, kayak misalnya di Sumatera, Sulawesi. Nah itu kalian ada rasa iri atau nyesel gitu nggak sih kayak, wah harusnya aku KKN di sini gitu. Kalau dari kalian gimana? Awalnya aku bukan iri nyesel sih, cuman kayak, ih enak banget. Karena lebih bagus pemandangannya gitu kan. Kayak bosen kan Jawa Tengah terus, apalagi aku juga orang Jogja kan, terus kayak bosen Jawa Tengah terus. Awalnya kayak gitu. Tapi ya udah terima aja karena emang tujuannya bukan liburan. Kalau aku untungnya nggak terlalu karena mungkin beda ya sama Felis kan mungkin lokasinya ya agak beda ya. Kalau aku kan karena di Cangkringan dan itu emang istilahnya tempat wisata-wisatanya orang Jogja. Mau kalau ke Merapi kan paling deket di Cangkringan ya atau sama Kapanewon sebelahnya. Nah jadi dan temanya pun juga wisata. Jadi kita kayak memanfaatkan itu karena temanya ini. Jadi kita bahkan dengan ini cardnya KKN itu kita juga sering masuk ke lokasi wisata. Jadi kita kalau soal wisata gitu nggak iri, cuma mungkin lebih ke kayak pengalaman baru karena toh aku sebelum KKN di Cangkringan sebenarnya udah pernah beberapa kali ke sana. Cuma kan jadi nggak terlalu iri, cuma lebih ke ini aja bisa nyoba pengalaman baru gitu loh keluar kayak gitu sih. Oke, jadi kan kalian udah ngomongin tentang tema tuh. Kalau dari teman-teman sendiri itu kemarin temanya apa dan gimana sih cara menyesuaikan proker yang sesuai dengan tema itu dalam waktu yang sesingkat itu gitu kok menurut teman-teman? Kalau aku itu kemarin temanya ekonomi kreatif dan pariwisata. Itu agak sulit karena lokasi aku itu di jalan provinsi. Jadi kalau kamu lihat yang aku juga KKN di jalan provinsi. Iya, lokasinya di sekitar jalan provinsi Magelang, Jawa Tengah gitu kan, Purworejo Magelang. Jadi yang sulit itu karena resource-nya terbatas. Nah untuk penyesuaiannya itu, ini yang menariknya kalau KKN Plottingan. Karena kamu nggak tahu teman-temanmu siapa aja, kamu nggak tahu kondisi lapangannya kayak gimana. 1 minggu awal itu banyak dinamika, banyak berantem. Banyak sumpah, banyak banget ya? Banyak banget, karena kan nggak ngerti kan, kayak kaget gitu. Kenapa temanya ini penyesuaiannya tuh sangat terbatas waktu dan tenaganya dan juga orang-orangnya gitu. Iya dan jurusannya kan nggak bisa milih ya, gitu. Jadi kayak benar-benar harus menyesuaikan gitu ya. Jadi kita kayak ketemu aja, kita datengin satu-satu potensi warga yang bisa kita gali gitu. Jadi tetap ada survei gitu ya ke sana? Iya tetap. Jadi 1 minggu pertama itu kita datengin kayak kelompok wanita tani, terus pembuat kerajinan gerabah, kayak gitu-gitu. Kita datengin satu-satu, kita survei kira-kira potensinya kayak gimana, kayak gitu. Berarti itu sampai bisa formulasi proker tuh berapa lama? Itu sekitar 1 minggu. Cepet banget ya. Berarti kerja cepat. Iya, kerja cepat. Itu tadi deadline cepat. Deadline. Emang Plottingan ini nggak bisa leha-leha sih emang benar. Kalau dari Bintang gimana tuh proses pembuatannya proker? Iya, oke sebenarnya kan tema aku sebenarnya tuh kayaknya sama, pokoknya tentang pariwisata ya. Aku lupa kan itu sebenarnya kalimatnya agak panjang ya, pokoknya intinya pariwisata. Nah, kalau aku kendalanya, jadi kan aku Kelurahan Gelagah-Harjo. Nah itu kan ada beberapa dusun. Nah sebenarnya aku sebutin kayak Bukit Kelangon, Tiras Merapi itu tuh ada di wilayahnya subunit yang atas. Jadi kan aku satu kelurahan 2 subunit. Nah, yang pokoknya yang wisata yang beneran kan wisata yang paling umum kayak tempat wisata gitu kan. Itu tuh di subunit atas. Nah, kita yang di bawah ini tuh kayak bingung
kalau apa tema utamanya wisata, sementara di sini tuh nggak ada wisata. Akhirnya selain kita gabung sama subunit atas, akhirnya kita juga memperluas istilah wisata. Jadi kayak kita nyoba kayak wisata religi misalkan atau wisata. Jadi terus kan terus kita kayak nyari-nyari aja siapa tahu ada peninggalan apa. Ya walaupun ujungnya itu nggak di dusunku persis ya, cuma intinya nggak harus tabrakan sama subunit atas gitu loh. Jadi itu saya memperluas, terus kayak kita membantu kayak yang wisata buat pangan gitu-gitu. Jadi kayak ada makanan khas dari mereka gitu-gitu, atau pokoknya wisata-wisata. Jadi kita memperluas definisi pariwisata gitu, nggak cuma pokoknya kepikirannya teras Merapi, Bukit Telangon kayak gitu sih. Nah itu juga sama kendalanya di seminggu awal itu benar-benar chaos, kita benar-benar godok sampai akhirnya. Bahkan sebenarnya waktu pelaksanaan setelah di minggu pertama itu kita masih suka ganti-ganti, pokoknya improvisasi terus. Mungkin itu sih. Berarti benar-benar kalau mau KKN Potingan tuh harus ini ya, cepat gitu ya, berpikir cepat dan kreatif benar, gitu ya. itu benar banget sih. Oke. Kalau pengalaman menarik ada nggak yang lucu atau yang horor gitu? Oke. Ini bukan horor sih, horor dikit sih. Cuman kayak lebih ke membingungkan. Jadi sehari sebelum kita penarikan, malamnya itu di pondokan yang laki-laki itu kan kita dipisahkan pondokan perempuan sama laki-laki. Sehari sebelum kita penarikan, malamnya yang punya pondokan tuh meninggal. Jadi kita kayak bingung, besoknya kita penarikan, tapi kita juga harus ikut upacaranya kan, karena nggak enak kan. Terus akhirnya kita berangkatnya akhirnya sore, penarikannya kita sore, dari malamnya sampai pagi siang kita ikut upacara pemakamannya itu. Jadi itu sih yang bikin kayak kaget sama unik. Kalau aku gini sih, ini awalnya pesan dulu aja. Yang pertama tuh kalian kalau misalnya boleh ngomong ini ya ke teman-teman tuh, pokoknya jangan lupa untuk izin. Misalkan kalian datang nih ke desa, maksudnya kalian jangan lupa pokoknya datengin Pak RT, Pak Dusun. Nah ini kenapa? Karena ceritanya jadi gini, jadi kan kita yang periode waktu itu kan mepet sama Idul Adha, ya kan? Nah terus jadi kita tuh pokoknya nimbrung langsung. Kan ada temanku itu anak kedokteran hewan. Nah itu tuh ininya, terus dia udah ngomong sama salah satu tokoh masyarakat, tapi memang kita kesalahannya nggak menyeluruh gitu kan. Nah terus akhirnya dia tuh ngetes gitu lah, kayak ngecek daging gini-gini kan. Terus akhirnya setelah itu kayak ada tetangga yang sebenarnya itu Pak Ketua Takmir Masjid itu kayak sering pokoknya tuh agak sinis ke kita gitu loh. Akhirnya di suatu rapat tuh dibuka, intinya ngomong kayak sebaiknya kalau kalian ikut acara tuh ngomong izin dulu sama istilahnya yang punya ini. Nah kan terkait Idul Adha itu kan enaknya atau lazimnya ngomongnya ke Ketua Takmir. Nah kita tuh lupa ngomong ke situ, jadinya terus intinya kita dalam 2 minggu itu sebelum akhirnya rapat itu tuh kayak kita agak disinisin, nah kayak gitu. Itu sih mungkin, jadi kayak ini juga pesan juga, pokoknya kalian langsung datang ke Pak Dukuh, RT, RW, kalau perlu tokoh masyarakat, atau kalau perlu malah kalian langsung nimbrung ke rapat gitu kalau misalkan ada. Nah itu kalian bisa, terus kemudian istilahnya kula nuwun, sama kalau perlu malah menjabarkan proker kalian. Itu menurutku penting banget. Itu sih basicnya ya dari awal kayak gitu. Itu yang jangan sampai lupa sih. Oke teman-teman, kita kan tadi udah ngobrolin banyak banget nih tentang KKN Potingan, plus minusnya dan sebagainya. Nah kalau dari teman-teman nih yang udah pernah menjalani KKN Potingan, mungkin ada pesan, kesan, dan saran nggak buat teman-teman? Pesannya yang pertama untuk teman-teman yang mau plottingan, saran dari aku adalah kurangi ekspektasi kalian, karena akan ada banyak kejutan di jalan. Jadi kalian nggak tahu apakah itu dari warganya, dari teman-teman kalian, ataupun dari kondisinya. Tapi yang jelas teman-teman kalian satu KKN, satu tim itu juga merasakan hal yang sama sama kalian. Jadi enjoy aja, enjoy KKN aja, nggak usah dipikir berat. Betul. Kalau Bintang? Pesan yang paling utama sih, yang pertama itu tadi, pokoknya jangan lupa buat kula nuwun, minta izin dan sebagainya. Terus yang kedua mungkin ini, kalian kalau bikin program kerja itu sebisa mungkin yang realistis dan achievable, dalam artian soalnya dari sebelumku juga ada yang kayak pokoknya awal sebelum berangkat sih soalnya emang jadi kayak mau bikin ini ternyata begitu cek lapangan kayaknya dari segi waktu, dari segi lokasi nggak bisa. Jadi sebenarnya bukan terus artinya kalian proker yang seminimal mungkin, tetap kalau bisa sih yang berdampak, cuma tetap realistis, karena kalau nggak salah kan harus bikin kurang lebih 5 yang tema non tema. Nah itu yang penting gimana caranya dengan modal ini duit pokoknya seminim mungkin atau bantuan persiapan seminim mungkin tapi bisa se-impactful mungkin gitu loh. Mungkin kayak gitu sih, yang kedua kayak gitu. Kalau untuk saran pelaksanaan sendiri kalian ini nggak ada yang mau diomongin nggak?
Oke, mungkin boleh Ristu. Jadi kalau saran untuk KKN plottingan ini menurut aku lebih ke distribusi mahasiswa karena jujur kurang imbang di tim aku itu kurang imbang antara saintek sama sosum. Jadi kita kesulitan untuk melakukan kolaborasi proker, kan harus ada yang kolaborasi kan lintas fakultas itu. Itu lintas klaster. Iya itu. Nah jadi saran aku mungkin untuk regulasi terkait anggota tim lebih variatif lagi. Oke. Itu sama sih kebetulan. Aku juga 29 dan 28 anak tuh aku subunit yang nggak dapat klaster saintek sama apa sih medika ya. Jadi aku bener-bener cuma agro dan sosum. Nah itu jadi cuma 2 agro dan 5 sosum. Nah aku ya subunitku. Jadi ya itu sebenarnya walaupun mungkin aku udah mungkin kayak bisa menebak karena kan biasanya yang beragam itu kan udah diambilin di yang pengusul gitu ya mungkin ya, terutama kalau enggak kaitannya sama yang cowok perempuan. Nah itu kan kalau yang plottingan itu cenderungannya adalah cowoknya bakal lebih dikit kan, misalkan 28. Iya, temen aku ada dia satu subunit, dia sendiri yang cowok. Oh iya, dari 28 anak 29. Nah itu. Iya, timmu juga itu. Timmu juga. Aku bahkan waktu itu cowoknya 6, itu aja aku udah merasa kayak wah ini itu udah banyak iya, itu berarti. aku merasa kayak ini dikit pada waktu itu. Ternyata begitu. Ternyata itu udah banyak itu nah itu kan. walaupun mungkin emang sebenarnya kayaknya Mas Yoga emang kebanyakan perempuan kan, dan terus cowoknya juga pasti diambilin di yang pengusul, terutama yang keluar Jawa ya mungkin kayak gitu. Cuma betul. ya mungkin ini masukan aja sih, semoga ada solusi atau gimana biar nggak terlalu inilah. Soalnya kan kadang cowok juga ada perlu emang yang role-nya tuh perlu dicowok juga kayak gitu kan, dan biar imbang juga pembagiannya kayak gitu sih. Mungkin masukannya itu sih. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih. Nah mungkin kita udahin dulu sampai sini karena tadi udah banyak banget yang kita obrolin. Terima kasih ya teman-teman udah datang. Buat teman-teman juga jangan lupa ya ceritain tentang pengalaman KKN-nya, atau mungkin kalau ada yang ditanyain boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Oke, sampai segini dulu. Aku Sekar undur diri. Aku Gepsis juga undur diri. Sampai jumpa. Dadah.